Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1976-1980. Jake segera berlari ke Jasper untuk melaporkan kepadanya, total modal yang bisa kita gunakan adalah 298 miliar US dollar. Pada tahap awal, kami menghabiskan 50 miliar dolar AS untuk Nasdaq dan indeks Dow Jones, dan pada tahap selanjutnya, kami menggunakan 40 miliar dolar AS untuk mengeksekusi akuisisi saham perusahaan besar. Kemudian, kami menginvestasikan 18 miliar dolar AS di Morgan Investment Bank dan memiliki sisa 190 miliar dolar AS sekarang. Lanjutkan dengan rencananya. Mereka masih memiliki cukup dana, yang lebih baik dari yang diharapkan Jasper. Markas besar Morgan di Wall Street di kantor ketua di tingkat tertinggi, Fort Morgan, anggota inti keluarga Morgan, duduk di kursinya. Tangan dan jari-jarinya terlipat di bawah dagunya sementara matanya berkedip-kedip dengan cahaya ragu-ragu. Di depannya adalah think tank dan konsultan kelompok itu, Alice. Alice, yang berusia di atas 40 tahun, masih memiliki pesona femininnya. Gaji tahunan puluhan juta dolar AS dan opsi saham sebagai dividen memungkinkannya menikmati prosedur kecantikan paling mahal di dunia dengan tenang. Oleh karena itu, dia tampak seperti masih berusia 30-an sementara sosoknya masih anggun seperti biasanya. Faktanya, setengah jam yang lalu, Alice masih duduk telanjang di atas Ford saat dia mengguncang tubuhnya, tetapi sekarang situasinya tiba-tiba berubah dan mereka harus pergi bekerja. Mereka bukan satu-satunya di kantor, tetapi Kepala Penasihat Investasi, Chief Operating Officer, dan Chief Executive Officer Morgan Investment Bank juga ada di sini. Tuan, kita harus membuat keputusan secepat mungkin. Serangan JW Foundation sangat agresif. Kami mengalami kerugian besar setiap menit dan harga saham anjlok. Jika tren ini berlanjut, tim analisis memperkirakan harga saham akan segera menembus level support 20 dolar AS. Setelah level support ini ditembus, harga saham Morgan akan langsung jatuh ke kisaran 18 dolar AS. Saat itu, nilai pasar Morgan 5 akan lebih rendah dari sebelum kebangkrutan Lehman dan Citibank akan melampaui kami sebagai bank investasi terbesar ketiga. Yang terpenting, investor akan kehilangan kepercayaan pada kami dan itu akan mempengaruhi seluruh bisnis grup kami. Setelah COO selesai berbicara, Ford menatap Kepala Penasihat Investasi dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Kepala Penasihat Investasi membungkuk sedikit ke Ford dan menjawab, saya sangat setuju. Anda harus tahu bahwa kami baru saja memperoleh total 400 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Namun, harga saham kami telah menembus rekor terendah bahkan dengan stimulus besar di tangan. Di mata pelanggan di seluruh dunia, kami memiliki begitu banyak uang, tetapi kami bahkan tidak dapat melindungi harga saham kami, jadi bagaimana mereka bisa mempercayai kami dengan aset mereka? Tetapi masalah terbesar dalam hal ini adalah bahwa uang ini secara nominal adalah pinjaman tanpa bunga, tetapi pada kenyataannya, ini adalah penyelamatan pasar yang coba dilakukan pemerintah melalui kami. Pemerintah telah melakukan penyelamatan pasar beberapa kali sebelumnya dan mereka telah mengambil sejumlah besar uang, tetapi di bawah undang-undang dan ketentuan saat ini, ada terlalu banyak pembatasan. Oleh karena itu, mereka memberikan uang kepada kami dalam bentuk pinjaman, sehingga mereka dapat meminjam identitas bank investasi kami untuk melakukan ini atas nama mereka. Tetapi jika kita membeli saham kita sendiri menggunakan uang mereka, itu akan menjadi masalah bagi kita. Sambil menyipitkan matanya, Ford melihat keluar jendela ke arah tenggara, tempat Citibank berada. Saya pikir Citibank akan sangat senang untuk merebut posisi kami, dan sebagai bank investasi terbesar kedua, Merrill Investment Bank tidak akan senang bahwa kami mengambil kesempatan ini untuk mengancam status mereka, jadi kami pasti akan terpengaruh oleh kesepakatan bersama. Serangan oleh Merrill Investment Bank dan Citibank secara bersamaan. COO dan Kepala Penasihat Investasi saling memandang dan tidak berbicara. Ini sudah menyentuh permainan manajemen tingkat atas di dunia ibu kota Amerika Serikat, dan mereka tidak boleh ikut campur. Ford memandang Alice dan berkata, Alice, Anda telah banyak membantu saya di banyak waktu penting selama bertahun-tahun dan sekarang saya sekali lagi membutuhkan nasihat Anda. Ford dan Alice tidak hanya atasan dan bawahan, dan mereka juga bukan hanya kekasih, tetapi yang lebih penting, mereka berdua adalah mitra penting dalam karir masing-masing. Hubungan inilah yang memungkinkan mereka untuk tetap intim selama 10 tahun tanpa perubahan. Di dunia ini, cinta akan memburuk, dan seseorang akan bosan dengan tubuh pasangannya.
hanya minat yang merupakan ikatan terdekat dan paling dapat diandalkan antara dua orang. Alice telah memikirkan masalah ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak terlalu ragu saat ini. Dia berkata, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Dua hal. Alice mengangkat senyum percaya diri dan berkata, pertama, kebangkrutan awam adalah kesempatan besar bagi kami. Meskipun kami tidak memiliki banyak tumpang tindih dengan awam dalam hal gaya dan bidang investasi, justru karena itulah mereka yang telah menderita kerugian besar di awam akan mempertimbangkan kembali atau bahkan langsung mengubah strategi investasi mereka setelah mengalami kejadian ini. Oleh karena itu, kami adalah pilihan terbaik mereka karena strategi investasi kami adalah kebalikan dari awam. Selain itu, kami memiliki keuntungan yang lebih besar dari bank investasi lain dalam hal ini. Oleh karena itu, kami tidak bisa membiarkan berita negatif tentang kami keluar saat ini. Bagaimanapun, harga saham juga merupakan hal yang paling penting karena harga saham adalah ukuran paling berharga dan tepat dari nilai sebuah perusahaan. Kedua, tindakan JW Foundation terhadap kami kali ini dapat dianggap sebagai serangan balasan, tetapi itu juga membuktikan bahwa kami telah mencapai titik paling sensitifnya. Menurut perhitungan kami sebelumnya, dana yang kini dikuasai JW Foundation berkisar antara 260 miliar dolar AS hingga 310 miliar dolar AS. Tingkat kesalahan dalam menghitung ini tidak akan terlalu besar. Menambahkan dana yang digunakan dan dikonsumsi oleh tindakannya sebelumnya, kita tidak akan kesulitan melawan mereka. Mengenai apa yang Anda pertimbangkan, Pak, saya pikir ini adalah masalah yang paling tidak bermasalah. Pemerintah ingin kita menyelamatkan pasar, dan tindakan penyelamatan pasar apalagi yang lebih sederhana dan lebih efektif daripada langsung mengalahkan musuh yang menyebabkan semua ini. Anda harus mengerti bahwa apa yang kami lakukan sekarang bukanlah menggunakan uang dari penyelamatan pasar untuk menaikkan harga saham kami, tetapi menggunakan uang itu untuk secara langsung menangani pelaku yang menyebabkan semua ini. Aku sudah selesai berbicara. Setelah Alice selesai berbicara, dia berdiri diam di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, ada senyum lega di wajah Ford. Dia memandang para eksekutifnya dan bertanya, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda tambahkan ke sini? Ketika mereka melihat ini, tidak ada yang berani mengatakan atau melakukan apapun. Kemudian, dengan pimpinan CEO, semua orang berkata serempak, kami semua setuju dengan Ms. Alice. Oke, ayo bertindak sekarang. Saya ingin melihat harga saham bank investasi kembali ke harga pembukaan 22 dolar AS dalam 10 menit ke depan. Serangan balik Morgan Investment Bank datang dengan keras dan cepat. Hanya dalam beberapa menit, masuknya uang dalam jumlah besar segera menutup posisi short JW Foundation. Dengan intervensi modal ini, harga saham Morgan Investment Bank mulai rebound dengan cepat. Saat ini, hanya 0,1 dolar AS untuk menembus level support harga saham Morgan Investment Bank sebesar 20 dolar AS. Semua orang menyaksikan kenaikan harga saham Morgan Investment Bank dari 20,1 dolar AS menjadi 20,6 dolar AS. Meski selisihnya hanya 0,5 US dollar, itu artinya pasar mulai naik. Ini adalah pertanda yang sangat buruk bagi JW Foundation. Jake membanting tangannya ke atas meja dengan keras dan berkata dengan wajah muram, saya telah memperoleh otorisasi dari tuan lain untuk terus menjual pesanan pendek. Lanjutkan ke pendek. Setelah berbicara, Jake segera berlari ke ruang komando Jasper. Namun, begitu dia memasuki pintu, Jake melihat Jasper di telepon. Ketika dia melihat Jake masuk, Jasper memberi isyarat kepada Jake untuk tidak keluar atau berbicara. Sebaliknya, dia hanya menyuruhnya berdiri di sana dan menunggu. Saya jelas tidak punya masalah dengan ini, tapi Tuan Paulsen, apakah Anda sudah memikirkannya dengan jelas? Paulsen terkekeh pelan dari ujung telepon. Dia berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi kami adalah pengusaha. Selama ada kepentingan pengusaha, apapun bisa kita lakukan. Selain itu, kerja sama kami terbatas pada ini. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah Jasper selesai berbicara, dia menutup telepon. Dia memandang Jake dan berkata, saat ini, investasi kolosal akan membantu kita memperpendek harga saham Morgan Investment Bank bersama-sama. Jake langsung tercengang. Ekspresi itu mirip jika dia baru saja melihat alien turun ke bumi. Tapi bukankah investasi kolosal masih berada di pihak yang mengepung kita sebelumnya? Jake bertanya, tercengang. Modal itu seperti pelacur. Siapapun dapat mencobanya, tetapi hanya jika Anda dapat membuatnya melebarkan kakinya untuk Anda. Jasper membuat metafora vulgar yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia dalam suasana hati yang baik. Meskipun metafora ini vulgar, itu sangat jelas.
Kembali bekerja, setelah Jasper menyuruh Jake pergi, dia kembali ke tempat duduknya. Meskipun matanya tertuju pada layar, pikirannya berada di tempat lain. Dia tidak bisa mengerti ini. Jika Morgan naik ke posisi menjulang, kolosal, yang duduk kokoh di atas tahta, tidak akan menjadi orang pertama yang merasakan bahaya paling besar. Namun, Meryl, yang berada di depan Morgan, dan Citibank, yang berada di belakang Morgan, sama-sama tidak melakukan apa-apa. Meski begitu, kolosal adalah yang pertama melompat keluar untuk bekerja sama dengan mereka untuk menekan Morgan. Jake tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Jika Jasper bisa melihat pemandangan di kantor Mer. Paulsen sekarang, dia akan mengerti segalanya. Seorang wanita setinggi 1,9 meter mengenakan seragam kamuflase yang menarik perhatian di gedung komersial yang tinggi dan dia duduk di kursi ketua yang awalnya milik Paulsen. Nona Bella, saya telah menyelesaikan pesanan Anda, kata Paulsen tak berdaya tetapi dengan hormat. Dia berdiri di posisi di mana bawahannya biasanya melapor kepadanya, yaitu di depan meja. Ya, aku mendengar. Bella menundukkan kepalanya dan memotong kukunya saat dia dengan santai setuju. Nona Bella, dengan segala hormat, Anda memang merugikan kepentingan bank investasi dan keluarga Anda dengan melakukan ini, kata Paulsen lembut. Bella mengangkat kelopak matanya dan melirik Paulsen. Kemudian, dia menjawab tanpa daya, Paman Paulsen, Anda tahu saya tidak suka mempertimbangkan kepentingan dalam segala hal. Menurut pendapat saya, kepentingan yang disebut bank investasi dan kepentingan keluarga tidak sepenting kesenangan pribadi saya. Tidak, bajingan tercela itu. Dia tahu bahwa Morgan Financial Group akan mengambil pinjaman tanpa bunga 400 miliar dolar AS ini untuk Morgan Investment Bank untuk menyelamatkan pasar, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun sebelumnya dan bahkan membuat taruhan palsu dengan saya. Aku tidak peduli dengan taruhan itu, tapi aku menginginkan Gair Falcon itu. Kata-kata Bella membuat Paulsen bingung. Dia tidak tahu tentang taruhan pada Gair Falcon. Namun, ini tidak mencegahnya untuk memahami bahwa ada transaksi yang tidak diketahui antara putri tertua dari keluarga pemegang saham terbesar Colossal Investments dan pewaris Morgan Investment Bank, dan transaksi ini mungkin melibatkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Yang paling penting adalah bahwa Paulsen, yang telah bekerja untuk keluarga Rothschild hampir sepanjang hidupnya, tahu betul bahwa putri tertua di depannya tidak pernah menjadi wanita yang bermain sesuai aturan. Semua orang di dunia tahu bahwa keluarga Hilton memiliki seorang putri nakal yang memamerkan tubuh telanjangnya di depan umum, tetapi mereka tidak tahu bahwa putri tertua dari keluarga Rothschild adalah nomor satu dalam hal bertindak tidak masuk akal. Alasan mengapa itu tidak diketahui dunia adalah bahwa ukuran dan kekuatan Hilton benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Rothschild. Keluarga Hilton mungkin tidak dapat menghentikan apa yang ingin dilaporkan media. Namun, tidak ada media yang berani mempublikasikan apa yang keluarga Rothschild tidak ingin dunia ketahui. Paulsen, yang menghentikan upaya persuasinya, melanjutkan dengan suara rendah, jika ada situasi lain dengan Morgan Investment Bank setelah apa yang terjadi pada awam, ini dapat menyebabkan JW Foundation benar-benar membuat marah konsorsium di Amerika Serikat, dan juga Freemason. Apapun. Jawaban Bella bahkan lebih santai. Apa hubungannya denganku? Itu urusan pria Summerland bernama Jasper Lane. Apapun konsekuensi dan biaya yang dia tanggung tidak ada hubungannya dengan saya. Saat dia mengatakan itu, Bella berjalan ke pintu dan berkata dengan malas, aku akan tidur. Bangunkan aku saat pria Summerland bernama Jasper itu menghajar Morgan Investment Bank. Ketika itu terjadi, saya akan pergi ke tempat Noe untuk mendapatkan Gair Falcon saya. Paulsen tersenyum kecut saat melihat punggung Bella. Begitu investasi kolosal dan Nona Bella terlibat dalam hal ini, akan sulit untuk menyembunyikan keterlibatannya. Namun, jadi apa? Nona Bella selalu seperti ini. Itu semua berdasarkan preferensinya dan tidak ada yang lain. Hanya keluarga Rothschild yang bisa menampung dan membesarkan wanita seperti itu. Asteris dengan campur tangan Colossal Investments, harga saham Morgan Investment Bank yang semula mulai rebound, mengalami perubahan drastis. Itu seperti naik roller coaster. Jika short selling JW Foundation pada awalnya turun, maka masuknya modal besar-besaran Morgan Investment Bank adalah rebound. Namun, saat ini, setelah Colossal Investments bergabung, Morgan Investment Bank langsung menghadapi situasi yang sangat memalukan. Harga saham Morgan Investment Bank adalah 20,2 US dollar dan masih fluktuatif. Sekarang konfrontasi kami dengan Morgan Investment Bank telah mencapai periode yang paling intens. Volume perdagangan berlipat ganda dan situasinya telah mencapai jalan buntu. Jake berbicara dengan cepat dan tegang.
Dia sedikit bingung. Bahkan dengan kerjasama Colossal Investments, perlawanan Morgan Investment Bank masih sangat kuat. Dari sini mereka dapat mengamati bahwa jika JW Foundation berjuang sendirian, sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini, harga saham Morgan Investment Bank terombang-ambing tanpa henti. Itu menciptakan kurva di layar yang naik dan turun kapan saja dan di mana saja, membuat orang tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, jari Jasper mengetuk meja dengan ringan. Dia telah keluar dari ruang komando dan berjalan ke tempat duduk Jake di luar. Jake berdiri tepat di belakangnya. Bos besar tertarik untuk melakukan ini sendiri. Jadi, tentu saja, Jake tidak berani mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Dia mengingat saat di Harbor City ketika Jasper memberinya pelajaran dan itulah sebabnya tidak ada yang meragukan keputusan Jasper sekarang. Harga saat ini adalah 20,2 dolar AS dan Anda akan kekurangan 50 juta lot pada posisi ini. Aturan untuk pasar saham Amerika Serikat sama seperti di Summerlin. Unit perdagangan minimum adalah lot, dan satu lot akan berisi 100 saham. Karena itu, perintah Jasper secara langsung berarti menghabiskan dana 1 miliar dolar AS. Pak Lain, Morgan telah melahap 50 juta lot kami dan harga saham masih berfluktuasi pada 20,2 dolar AS, pedagang itu segera melaporkan. Singkat lagi 50 juta lot. Kita akan melihat apa yang disembunyikan Morgan di balik lengan baju mereka. Segera setelah Jasper memberi perintah, JW Foundation menginvestasikan 1 miliar dolar AS lagi. Lagi-lagi, Morgan Investment Bank masih melahap 50 juta lot. Menyipitkan matanya, Jasper tertawa kecil. Pendek 10 juta lot. Trader tersebut segera mengeksekusi perintah Jasper secara tidak sadar, tetapi dia tidak bereaksi sampai setelah eksekusi selesai. Mengapa dia hanya kehilangan 10 juta lot untuk ketiga kalinya setelah 250 juta lot pertama habis? Apa yang akan dibuktikan oleh hal seperti ini? Namun, situasi pasar berubah tiba-tiba. 10 juta lot pesanan pendek bertahan lebih lama dari 250 juta lot sebelumnya. Setelah lebih dari 10 detik, Morgan Investment Bank melahap 10 juta lot. Pada saat ini, Jasper tidak mengeluarkan instruksi lebih lanjut. Namun, pasar terus berjuang secara internal. Kemudian, semua orang melihat bahwa 10 berturut-turut 50 juta lot dengan nilai total 10 miliar dolar AS jatuh dari langit. Ini tidak dibuat oleh JW Foundation dan tidak ada penjual pendek lain di pasar dengan kekuatan sebesar itu, jadi pesanan pendek ini secara alami milik Kolosal. Setelah Morgan Investment Bank mengambil 8 pesanan kosong, mereka tidak mengambil 2 lot yang tersisa. Morgan kehabisan napas. Pendek 20-50 juta lot, sekarang juga. Jasper segera memesan. 20-50 juta lot dan 20 miliar dolar AS penuh ini dijual, menyebabkan harga saham Morgan Investment Bank turun. 19,9 dolar AS. Itu adalah terobosan. Jake menyaksikan seluruh proses. Ketika angka 19,9 dolar AS yang mencolok muncul dari layar, Jake hanya memiliki satu kata di hatinya, dan itu, luar biasa. Master sejati tidak akan mengandalkan teknik dan keterampilan mereka, tetapi sebaliknya, mereka akan bermain dengan hati orang. Percobaan Jasper yang besar dan yang kecil membingungkan Morgan. Pada saat yang sama, itu juga mengirimkan sinyal yang cukup jelas dan kuat kepada mitra mereka Colossal Investment Bank sementara Colossal Investment Bank jelas juga memiliki ahli yang bertanggung jawab, dan mereka segera mengerti apa yang dimaksud Jasper, sehingga mereka segera memesan dalam jumlah besar untuk mengikuti. Dengan kombinasi serangan ini, Morgan tampaknya menghadapi dua sisi pada saat yang sama dan strategi berantai yang rumit telah membanjiri mereka. Dengan itu, JW Foundation hanya perlu menginvestasikan 22,2 miliar dolar AS untuk menerobos titik dukungan penting ini. Jake tahu bahwa jika dia melakukannya sendiri, dia tidak akan bisa berhasil menerobos tanpa menghabiskan 50 miliar. Pada saat ini, kepala pedagang di Colossal Investment Bank menoleh ke Paulsen dan berkata, gaya JW Foundation telah berubah. Mereka lebih berbahaya tetapi juga lebih pintar sekarang. Mereka pasti telah mengubah komandan mereka. Paulsen berkata dengan ringan, jangan meremehkan orang-orang ini dari Summerlin. Mereka memiliki pepatah yang memberitahu kita untuk tidak pernah meremehkan orang karena mereka mungkin memiliki bakat terpendam khusus. Melanjutkan, sambil menepuk-nepuk kepala pedagangnya yang paling terpercaya, Paulsen melihat ke telepon genggam yang berdering dan berkata, saya akan mengurus sesuatu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada sesuatu yang muncul. Setelah berbicara, dia mengambil ponselnya dan keluar. Terobosan titik dukungan melambangkan kegagalan bertahap dari perlawanan Morgan Investment Bank.
Meskipun Morgan Investment Bank memiliki banyak uang dan masih berjuang, semua orang dapat melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum Morgan Investment Bank benar-benar kehilangan posisinya di bawah serangan dari kedua belah pihak. Markas besar Bank Investasi Morgan, Pak, JW Foundation dan dana misterius yang kami tidak tahu sumbernya mulai menipis dengan jumlah uang yang besar. Setelah titik dukungan kami turun, kepercayaan pasar benar-benar hilang. Sampai sekarang, kerugian buku kami adalah 140 miliar atau lebih. Kepala tim perdagangan berkata kepada Ford sambil berkeringat deras. Ford mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, begitu. Orang yang bertanggung jawab tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia tidak tahu apakah dia harus terus berdiri di sana atau apakah dia seharusnya pergi. Pada saat ini, Ford menjawab panggilan. Ketika panggilan terhubung, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia terus mendengarkan orang di ujung telepon. Setelah waktu yang lama, Ford berkata ke telepon, "Oke, saya mengerti." Setelah menutup telepon, Ford memiliki ekspresi lega di wajahnya. Dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab, "Berhentilah membeli dalam jumlah besar. Tidak masalah selama harga saham bank investasi tidak turun menjadi $15 AS." Di bawah tatapan tidak percaya dari orang yang bertanggung jawab, Ford pergi tanpa melihat ke belakang setelah mengatakan itu. Di satu sisi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi karena telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Bella, yang sedang tidur siang, dibangunkan oleh Paulsen. "Nona Bella, Pak telah menelepon saya. Dia berharap masalah ini akan selesai sekarang," kata Paulsen. Bella yang hendak marah mendengar kata Pak dan langsung berhenti memaksa. Dia bertanya, "Bagaimana dengan Gear Falcon saya?" Dilihat dari sikapnya, sepertinya jika dia tidak mendapatkan Gear Falcon, dia tidak akan menyerah bahkan jika Tuan maju. Paulsen tersenyum pahit. Morgan Financial Group telah menghubungi Sir dan mereka mengatakan bahwa Gear Falcon akan dikirimkan kepada Anda sore ini. Bella tertawa dan berkata, "Baiklah, hentikan semua ini." Paulsen berkata dengan ekspresi malu, "Ada satu hal lagi. Paman Paulsen, keluarkan semuanya sekaligus." Bella mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. "Tuan mengatakan bahwa karena masalah ini telah meningkat ke titik ini, banyak orang tidak senang. Karena semua ini disebabkan oleh keinginan Anda sendiri, dia meminta Anda menyelesaikannya dan berharap Anda dapat berbicara dengan Jasper dan memintanya untuk berhenti memotong Morgan." Bella mengerutkan kening atas permintaan Paulsen. "Kenapa aku? Saya tidak kenal dengan pengusaha Summerlin itu," kata Bella enggan. Paulsen berkata dengan lembut, "Nona Bella, Anda tahu, kebanyakan orang tidak tahu apa yang dipikirkan Sir. Saya pikir mungkin Tuan ingin Anda menyelesaikan masalah kecil yang Anda sebabkan ini. Jika perlu, saya sebelumnya telah menghubungi pengusaha Summerlin itu beberapa kali sehingga saya dapat memberi Anda beberapa saran." Bella duduk di kursi dengan menyilangkan kaki. Dia mengangkat sebotol sampanye dan mengisi setengah gelas. Setelah dia menyesap, dia berkata dengan santai, "Mari kita dengarkan." Paulsen mengingat semua tentang Jasper dalam ingatannya dan berkata, pada kenyataannya, Jasper adalah orang yang sulit untuk diringkas dengan satu kalimat atau satu kata. Dari pengalaman saya selama puluhan tahun dan interaksi yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang, saya pikir Jasper adalah orang yang sangat rumit dan kontradiktif. Seseorang akan sering merasa bahwa dia adalah orang yang sangat sopan, dan merasa bahwa dia tidak akan marah bahkan jika Anda melakukan sesuatu yang tidak sopan atau kasar padanya. Sebaliknya, dia akan menggunakan sikap yang sangat lembut untuk membuat pengganggu yang paling tidak bisa ditoleransi merasa malu atas ketidaksopanan dan kekasaran mereka. Saya tahu bahwa Summerlin memiliki istilah yang disebut pria sederhana, dan saya suka berpikir bahwa itu adalah istilah terbaik untuk menggambarkan Jasper. Namun, begitu seseorang mulai mengambil tindakan, seperti membuat keputusan bisnis atau keputusan investasi tertentu, dia akan langsung menjadi sangat ketat, seperti pisau yang diasah. Dia akan menjadi cahaya dingin yang bersinar ke segala arah sehingga siapapun yang menyentuhnya tanpa meminta akan terpotong. Nona Bella, jika saya mengingatnya dengan benar, Anda adalah pemain catur internasional termuda dengan peringkat master, kan? Bella, yang mendengarkan Paulsen dengan penuh semangat, tertegun sejenak ketika dia menanyakan pertanyaan ini padanya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Aku." Paulsen tersenyum kecil dan berkata, "Saya merasa Jasper seperti seorang master catur yang sangat strategis. Setiap kali dia menggerakkan bidak, dia hanya bisa melihat strategi yang dia buat untuk menghadapi situasi saat ini di permukaan. Jika Anda melihatnya dari samping, Anda akan merasa bahwa dia berpikir setidaknya 2 langkah di depan lawan,
tetapi jika Anda duduk di seberangnya dan menjadi lawannya, Anda akan merasakan tekanan bahwa dia telah memblokir setidaknya 3 gerakan Anda. Menarik sekali, kata Bella dengan minat baru. Aku belum selesai. Paulsen tersenyum pahit, meskipun tidak banyak orang seperti ini, saya telah melihat beberapa, tetapi hal yang paling menakutkan tentang Jasper adalah ketika permainan catur ini selesai dan ketika kami pergi untuk meninjau permainan, kami akan menemukan bahwa setiap gerakan yang dia lakukan telah memperhitungkan setidaknya 4 gerakan berikutnya yang akan dia dan lawannya lakukan. Setiap kali dia memikirkan suatu masalah, dia sepertinya mempertimbangkan hasil yang terburuk dan terbaik, serta hasil yang moderat. Plus, dia juga akan mempertimbangkan hasil yang paling mungkin dan paling kecil kemungkinannya. Setelah dia mempertimbangkan ini, dia kemudian akan membuat pilihan yang terbaik untuknya. Saya hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan seseorang seperti dia. Paulsen diinterupsi oleh Bella, yang menjawab, menakutkan. Paulsen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, bahkan, saya telah menginstruksikan tim think tank senior bank investasi untuk mengumpulkan banyak informasi tentang dia untuk membuat analisis profesional. Pada akhirnya, kami mendapat pendapat bahwa orang ini tampaknya memiliki kepribadian ganda dan dia akan menunjukkan temperamen yang sama sekali berbeda dalam skenario yang berbeda. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah dia sepertinya bisa mengendalikan semua kepribadiannya dengan sempurna dan seragam. Anda harus tahu bahwa di negara dengan sistem politik dan ideologi yang sama sekali berbeda dari kita, tidak mungkin seorang pengusaha dapat berkembang ke tingkat seperti itu. Mata Bella menjadi lebih cerah saat dia mendengarkan. Dia mengangkat kepalanya dan meminum sampahnya di gelasnya dan berkata, biarkan aku yang menangani ini. Jasper sedang dalam suasana hati yang baik ketika menerima permintaan panggilan video dari Paulsen. Harga saham Morgan telah anjlok. Apalagi baru saja, Morgan tampaknya telah melepaskan perlawanan mereka, yang membuat jalannya panen benar-benar bebas stres. Dia berpikir bahwa Paulsen ingin merayakannya bersamanya. Namun, ketika Paulsen mengatakan kepadanya bahwa ada orang lain yang ingin bertemu dengannya, Jasper mengangkat alisnya. Pak Paulsen, kapan kamu mulai mucikari? Setelah mendengar kata-kata Jasper, Paulsen tertegun sejenak. Bahkan jika dia dari Amerika Serikat dia tahu semua tentang budaya Summerland, dia tidak akan pernah mengerti apa arti kata mucikari jika dia tidak memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman tinggal di Summerland. Maksudku, kenapa kamu masih bertindak sebagai perantara? Apakah seseorang dari Morgan ingin bertemu denganku? Paulsen tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Jasper dan dia berkata, jika itu yang saya pikir Anda maksudkan, maka saya memang mucikari, tetapi itu bukan seseorang dari Morgan. Sebaliknya, itu adalah perwakilan dari pemegang saham terbesar kolosal. Jasper geli karena apa yang dikatakan Paulsen tentang mucikari, tetapi senyumnya berangsur-angsur memudar setelah mendengar paruh kedua kalimat itu. Oke, aku akan menemui mereka. Tapi aku tidak punya banyak waktu. Paulsen tersenyum pahit. Dia akan segera datang. Keduanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris sehingga Jasper dapat mengetahui jenis kelamin orang tersebut dari kata-kata Paulsen. Jasper dengan tajam memahami hal ini. Seorang wanita. Segera, Paulsen menjauh dari kamera. Setelah itu, seorang wanita jangkung dan ramping duduk di depan layar. Saat Jasper mengamati wanita dengan wajah berbintik-bintik ini, dia pikir dia tidak tampan, tapi dia jelas tidak jelek. Yang terpenting adalah reaksi pertama Jasper saat melihat wanita jangkung dan impresif itu. Bayangan seekor citah muncul di kepalanya ketika dia melihat wanita itu. Baik dari segi penampilan dan temperamen, dia memberinya kesan kucing liar yang kuat. Halo, Jasper Line dari Summerland, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Amerika Serikat dan saya orang Yahudi. Nama lengkapku Bella Rothschild, kalian bisa memanggilku Bella. Seorang Rothschild. Nama keluarga ini tidak asing bagi siapa saja yang pernah membaca buku bisnis modern. Belum lagi Jasper adalah setengah kutu buku di kehidupan terakhirnya. Keluarga ini benar-benar ada di dunia nyata. Meskipun status mereka tidak dibesar-besarkan seperti rumor yang diklaim, dan mereka tidak dapat mengendalikan ekonomi global, tidak dapat disangkal bahwa keluarga ini benar-benar keluarga besar yang dapat mempengaruhi operasi ekonomi seluruh negara. Sebuah keluarga yang tidak dapat dihindari dalam seluruh sejarah ekonomi modern Barat. Sebuah keluarga yang membawa kelihayan Yahudi dan bakat bisnis yang ekstrim. Keluarga Rothschild. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.